Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus, Shalom. Sungguh ada sukacita yang besar kita rasakan, sebab Tuhan sangat baik dan teramat baik dalam hidup kita. Dia selalu menjaga, melindungi, dan memberkati kita, sehingga kita boleh ada di hari anugerah Tuhan ini. Mensyukuri kasih Tuhan, marilah kita siapkan waktu untuk ada di hadirat Tuhan melalui pembacaan dan perenungan firman dalam edisi Renungan Harian Keluarga di hari ini. Sebelum membaca Alkitab, mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Engkau Allah sumber kehidupan kami. Kami percaya bahwa hari ini hari anugerah Tuhan, yang Engkau beri untuk kami isi dengan berbagai kegiatan, aktivitas, tapi juga dalam pelayanan kami. Dan dalam satu persekutuan keluarga Kristen, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman. Urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya firman Tuhan yang hendak kami baca dan renungkan terpahami dengan baik dan selalu menjadi pegangan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan Alkitab kita di hari ini dari 2 Korintus pasal 8 ayat 3 sampai 5. 2 Korintus pasal 8 ayat 3 sampai 5 katakan, Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Saudara-saudara, tema renungan harian keluarga hari ini adalah pemberian yang berlimpah. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, memberi karena berkelimpahan itu biasa. Tetapi memberi dalam keadaan berkekurangan atau miskin, itulah yang luar biasa. Rasul Paulus ingin menggerakkan hati jemaat di Korintus agar mereka dapat membantu jemaat di Yerusalem. Jemaat Korintus adalah jemaat yang mampu dalam hal materi. Sedangkan jemaat Makedonia adalah jemaat yang miskin dalam hal materi, tapi kaya dalam hal kemurahan hati. Karena itu Paulus menjadikan jemaat Makedonia sebagai contoh bagi jemaat Korintus. Memang jemaat Makedonia adalah jemaat yang suka memberi. Meskipun mereka miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Mereka telah mendesak Paulus agar diberi kesempatan bagi mereka untuk membantu dan mengambil bagian dalam pelayanan bagi orang-orang kudus di Yerusalem. Paulus bersaksi bahwa mereka telah memberi melampaui atau melebihi kemampuan mereka. Pemberian mereka jauh lebih banyak dari yang diharapkan, karena mereka merasa membantu orang-orang kudus atau jemaat Tuhan di Yerusalem bukanlah suatu beban yang memberatkan, tapi justru mereka sangat yakin akan mendapatkan kasih karunia. Sebab mereka juga telah memberi diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga mereka memberi diri untuk Paulus dalam hal menopang dan membantu Paulus dalam pelayanan. Dari kehidupan jemaat Makedonia, jemaat di Korintus diingatkan kembali bahwa komitmen seseorang untuk memberi hidupnya bagi Allah mendorong dia untuk peduli dengan orang lain. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kehidupan jemaat Makedonia
menjadi teladan bagi kita gereja Tuhan masa kini. Sebab ada juga orang Kristen yang sudah diberkati tapi tidak suka memberi. Jika diajak untuk memberi atau membantu orang-orang kudus dan pelayanan gereja, pelit dan selalu hitung-hitungan dalam hal memberi. Sehingga kita benar-benar perlu belajar dari jemaat Makedonia. Mereka miskin, tapi kaya dalam kemerahan. Memberi melampaui dari kemampuan. Memberi dengan kerelaan. Kita diingatkan, jika memberi, berilah dengan rela hati, dengan tulus hati, jangan karena terpaksa. Dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7 katakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Suka memberi haruslah menjadi karakter hidup orang Kristen. Apapun keadaan kita, belajarlah untuk memberi. Amsal 11 ayat 24 dan 25a katakan, ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Terpujilah nama Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena firman kebenaran sudah diberitakan untuk kami di hari ini. Biarlah kebenaran firman ini memotivasi kami untuk punya kerelaan memberi, untuk punya kerelaan berkorban dalam menopang kerja pelayanan gereja Tuhan, menopang orang-orang kudus, jemaat Tuhan, yang adalah bagian dari kehidupan beriman orang percaya. Dan kami semua merasa bahwa kebenaran firman ini pengalaman iman yang sangat berarti bagi kami. Belajar dari jemaat Makedonia yang miskin dalam hal materi, tetapi kaya dalam hal kemurahan. Kiranya itu menjadi gaya hidup kami selaku orang yang percaya kepada Tuhan. Dan semua yang setia mengikuti pelayanan ini, yang sudah mengikuti dari tempat mereka masing-masing, Tuhan yang memberkati pribadi dan keluarga, memberkati pekerjaan dan pelayanan, dan memberkati dalam segala harapan hidup mereka. Berkati juga pelayanan gereja Tuhan yang ada di Gereja Masih Injili di Minahasa, secara khusus yang ada di Gemim Bukit Moria Rike, para pendeta, diaken penatua, bahkan komisi-komisi kerja, BPPJ pegawai gereja, UPK Bipra, pegawai gereja Kostor, bahkan juga memberkati secara khusus tim multimedia dalam pelayanan di studio ini. Biar kami akan menikmati pertolongan Tuhan di melakukan pelayanan gereja Tuhan kini dan ke depan. Berkati bangsa dan negara kami, berkati pemimpin-pemimpin kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, demikianlah pelayanan firman dan doa di hari ini. Kita percaya waktu yang kita sediakan untuk ada dalam hadirat Tuhan jadi berkat dalam hidup kita. Sekali lagi terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.